Hai, jumpa lagi dengan saya Vida Nirmala Nugraha. Kali ini saya akan menerangkan mengenai Trans-Organizational Change dalam kaitannya dengan mata kuliah Organizational Development atau pengembangan organisasi. Yuk kita mulai. Trans-Organizational Change atau perubahan yang melibatkan dua atau lebih organisasi dapat kalian baca di buku Cummings and Worley tahun 2015 chapter 20. Kali ini yang akan kita bahas hanya dua bentuk saja, yaitu mergers dan acquisitions. Mergers and acquisition membantu pelaku untuk melihat lebih dari sekedar kebutuhan pihak-pihak tertentu, tapi justru harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari pihak-pihak yang terkait dalam proses tersebut. Jadi, tidak hanya memperhatikan satu atau salah dua di antara organisasi yang terlibat dalam perubahan. Merger pada dasarnya merupakan perubahan yang melibatkan dua atau lebih organisasi. Kemudian ada penggabungan kekuatan di antara keduanya dan juga untuk melakukan strategi tertentu dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Akan ada sharing resources dan juga untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi yang terlibat. Salah satu contoh terkait ilustrasi merger yang dapat dilihat di film kartun adalah dalam film Steven Universe. Perkenalkan, ini adalah Steven Universe. Dia seorang anak biasa keturunan James, ibunya adalah Rose Quartz, yang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Salah satu kelebihannya adalah dia gigih, akan tetapi kekurangan Steven adalah kurang percaya diri. Berikutnya ini adalah Connie, sahabat Steven. Manusia biasa yang pandai, berani, begitu. Nah, salah satu bentuk merger yang terjadi dalam salah satu adegannya di mana Steven Universe dan Connie ini bergabung menjadi entitas baru yang dinamakan Stevoni. Lihat, Stevoni ini merupakan versi terbaik daripada Steven Universe dan Connie. Ketika menjadi Connie memakai kacamata, tapi setelah bergabung atau merger menjadi Stevoni, dia tidak memerlukan kacamata lagi. Steven pada saat menjadi Steven Universe adalah seorang defensive player yang baik, begitu ya. Dia pandai mempertahankan diri. Sementara Connie sangat pintar memainkan pedang. Ketika bergabung, kedua kekuatan ini menjadi hal yang baik yang memunculkan Stevoni yang pintar bermain pedang dan bertahan. Kemudian acquisition. Acquisition juga merupakan penggabungan dua atau lebih organisasi. Akan tetapi, berbeda dengan merger, dalam acquisition ada salah satu organisasi yang lebih dominan dibandingkan organisasi lain. Ada juga pihak-pihak yang kehilangan identitasnya secara utuh, karena tadi sudah diambil alih oleh organisasi lain yang lebih dominan. Dan ketika kita berbicara tentang acquisition, otomatis ini bukan proses yang ramah. Tadi akan banyak pihak yang kehilangan identitas, merasa dirugikan, karena tadi diakuisisi atau diambil alih oleh organisasi yang lebih kuat. Salah satu keuntungannya dengan acquisition adalah adanya cost reduction. Jadi, apa yang dapat kita katakan mengenai perubahan organisasi? Pertama, perubahan organisasi merupakan proses yang menyakitkan. Proses ini dapat meninggalkan luka-luka psikologis bahkan sampai bertahun-tahun. Salah satu jurnal menyebutkan bahkan sampai 10 tahun pun luka-luka psikologis ini belum tentu pulih. Yang ketiga, salah satu aspek yang menentukan keberhasilan perubahan organisasi adalah keterlibatan para pemimpin di dalamnya. Nah, cerita mengenai Mutiara ini mungkin bisa mewakili atau menunjukkan betapa perubahan itu sekalipun hasilnya nanti baik harus melalui proses yang menyakitkan. Seperti kita lihat, mutiara kalau sudah jadi, sudah dijual, sudah diolah dalam bentuk perhiasan ataupun aksesoris yang lain, menjadi sangat indah. Nilainya bisa meningkat berkali lipat. Tetapi, satu hal yang tidak kita ketahui tentang proses bagaimana mutiara ini bisa dipanen dan dijadikan perhiasan. Sebetulnya, mutiara ini terbentuk dari proses yang menyakitkan yang dialami oleh si kerang atau seashell. Jadi, ketika ada butiran kerikil atau pasir yang masuk ke dalam seashell, itu adalah hal yang menyakitkan. Nah, agar tidak melukai atau menyakiti si seashell ini,
dia mengeluarkan lapisan tertentu, lapisan mineral yang menyelimuti butir-butir pasir atau kerikil atau benda asing lain yang masuk ke dalam cangkangnya selama bertahun-tahun dalam proses yang lama sehingga akhirnya membentuk mutiara. Nah, untuk mengambilnya pun agar bisa dipanen, dijadikan perhiasan atau proses yang harus dilewati agar bisa dijual, si kerang ini dia harus mengorbankan dirinya. Mati begitu kemudian dibuka cangkangnya dan diambil mutiaranya yang terkadang memerlukan bantuan alat tajam seperti pisau. Jadi, mutiara yang indah ternyata mengalami proses yang meyakinkan, terutama bagi si kerang yang menghasilkan si mutiara. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai transorganizational change, terutama mergers dan acquisition. Terima kasih, hatur nuhun, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!